Saya dalam hati saya, ih majikan saya ternyata baik gitu, dalam mimpi saya tuh pikirnya begitu, majikan saya baik banget gitu. Terima kasih Tuhan gitu buat berkat. Terima kasih gitu. Saya berlutut banget gitu. Saya kayak sujud gitu. Saya menyembah Tuhan lah ya. Akhirnya saya kebangun gitu. Kebangun saya masih di tempat tidur. Buatan Sarah, keren banget. Ini buatan Sarah nih, ponakan majikan. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid, if I let go of this pain, am I completely betrayed? There's no air left to breathe. Kue itu dari jam 3 sendiri. Saya enak tidur. Pagi ini nggak terlalu sih. Ponakan majikan saya tuh mau bantu-bantu bersih. Dia dari jam 3 udah bikin kue, dia bersihin. Maksudnya nggak bersih amat, dia rapi-rapiin aja begini. Jadi sehingga saya cuma nyuci piringnya dan lap-lap semua bekas-bekasnya itu aja. Dia orangnya baik, banyak kreasi dia buat kue. Buat sendiri teman-teman, begitulah. Ini saya mau beres-beres dapur bekas. Sampai jumpa di video saya. Nanti tonton saya selanjutnya. Hai teman-teman, selamat malam. Saya sudah selesai kerja teman-teman, dari tadi saya udah nongkrong. Saya mau bikin video ini teman-teman, saya mau berbagi cerita sebelum lebaran. Sebelum hari ini lebaran tanggal hari kapan ya? Ini hari Kamis ya. Betul hari Kamis tanggal berapa sih ini? Punya kacamata tapi nggak dipakai. Tanggal 13 Mei. Tanggal 13 Mei hari Kamis teman-teman. Jadi hari ini hari Kamis lebaran di sini di Abu Dhabi. Jadi ceritanya sebelum lebaran nih teman-teman. Hari Rabunya tak gimana, mungkin karena pikiran saya tuh teman-teman saya pada pajang-pajang hadiah dari majikan di Facebook, terus story Facebook, pada ngasih cerita di Messenger kalau mereka terima hadiah beginilah itulah ya, apalagi story WA. Masa ada mati cuman gue sendiri. Cuman dalam hati saya, cuma gue sendiri yang nggak ada majikan gue ngadapin orang aja. Kayak gimana gitu ya perasaannya teman-teman. Mungkin dalam pikiran saya dalam satu hari itu dan sebelumnya juga ada pikirannya kayak gitu. Di majikan gue udah kerjain semua gitu, 3 tingkat ngerjainnya,
ada kemurahan hati kak gitu ya. Tapi pas sebelum hari Rabu itu memang saya berdoa gitu. Saya berdoa, saya bilang Tuhan berikan kemurahan hati pada majikan saya dan juga orang-orang yang ada di dalam rumah ini seisinya. Engkau berikan kemurahan hati seperti Engkau telah memberikan kemurahan hati kepada orang Mesir untuk memberkati umatmu bangsa Israel. Dalam hati saya akhirnya ya saya tidur, mungkin ya bawa tidur, mungkin nggak tahu lah, dalam pikiran tuh cuman ada rasa gitu. Cuman tidur itu mungkin saya mimpi dikasih hadiah gitu, dikasih 600 dirham gitu. Tapi saya mimpinya saya pas di luar rumah gitu, di depan rumah saya lagi ngapain nggak tahu, dia datang kasih saya di depan rumah situ. Saya agak kayak berlutut begitu gitu, kayak berlutut di depan rumah gitu. Dia mungkin aku nggak ngerti, aku di luar rumah dia, di pas di depan rumah di garasi. Dia ngasih gitu, sambil saya kasih doa, saya berterima kasih sama dia gitu pas di dalam mimpi saya. Terus saya bilang segala doa, tapi dia bilang sambil dia sambut baik doa saya kasih kayak orang Arab kita, kayak kita bilang Tuhan memberkati kamu atau gimana gitu, diberi kesehatan, gitu-gitulah doa saya kasih di dalam mimpi saya sambil dia naik tangga ya. Dia naik tangga ke atas, kan dia di atas kamarnya gitu, cepat-cepat dia naik, orangnya kayak gitu. Saya itu saya dalam hati saya, majikan saya ternyata baik gitu. Dalam mimpi saya tuh pikirnya begitu, majikan saya baik banget gitu, terima kasih Tuhan gitu buat berkat, terima kasih gitu. Saya berlutut banget gitu, saya kayak sujud gitu, saya menyembah Tuhan lah ya. Akhirnya saya kebangun gitu. Kebangun saya masih di tempat tidur. Saya masih di tempat tidur. Langsung begini, ya Tuhan ternyata cuma mimpi, kirain beneran. Oh no. Ya, sambil nggak tahu hati saya tuh kayak rasa kecewanya gitu. Ya Tuhan cuma mimpi. Tuhan berapa kali saya bilang gitu, ya Tuhan ternyata cuma mimpi. Sambil saya bangun, saya hela napas gitu, hela napas banget. Sambil saya bangun saya hela napas gitu, sambil saya ya siap-siap kerja lah ya, cuci muka apa kurang. Tapi pikiran saya dalam mimpi, pikiran saya yang saya rasakan dalam perasaan saya di mimpi itu, setelah saya bangun itu saya merasa ya Tuhan itu cuma mimpi itu aja. Ternyata mimpi. Kayak malu sendiri teman-teman, kayak malu sendiri teman-teman ya. Tapi puji Tuhannya, kayak malu sendiri teman-teman beneran. Saya nggak kepikiran ya, langsung aja saya bangun kerja ya. Saya bangun kerja, akhirnya saya selesai pekerjaan saya semua kamar sampai dia turun ke bawah. Saya cipika-cipiki sama anaknya juga, sama anak gadisnya. Saya ngucapin salam-salam Idul Fitri gitu. Terus pas dia mandir ke kamar saya, ke sana gitu kayak orang olahraga gitu. Kayaknya dia tuh pingin ngomong sama saya gitu. Tapi saya jadi ngomong. Saya bilang, Madam, Eid Mubarak, kul amti bikhair kul amti bikhair. Terus dia bilang gitu, Eid Mubarak Madam. Terus dia bilang, kul amti bikhair wa inti kaman. Pokoknya saling sambut begitulah. Cek. Akhirnya dia minta sarapan, kalau nggak salah ya. Dia minta sarapan. Akhirnya saya bikinkan sarapan teman-teman buat dia. Setelah itu saya minta izin untuk ke kamarnya dia beresin gitu ya, karena dia di bawah. Saya harus selalu ke lantai 3 untuk beresin kamarnya. Akhirnya saya ke lantai 3 ke kamarnya dia itu beres-beres lah ya. Tiba-tiba saya sudah ngepel semua, tiba-tiba dia naik ke atas, naik ke atas majikan. Saya tahu karena bergeletak ke tas-tasnya dia yang ada hal-hal yang penting gitu.
dan uang-uangnya itu gitu ya. Sebenarnya saya takut, tapi makanya saya izin dulu gitu. Saya izin dulu. Saya lihat ada uang banyak di situ tergeletak di meja. Saya izin dulu sama izin saya bersihin kamar. Karena cuma itu kesempatan ya, takutnya dia naik nggak bisa kesempatan lagi bersihin kamar dia ya. Karena udah 2 hari saya nggak bersihin gitu. Karena dia di kamar terus. Akhirnya saya pergi ke kamar. Dia ke kamarnya. Dia buka tasnya, ketika saya sibuk aja kerjain yang lain gitu. Saya ngerjain mau cuci kamar mandi nih, beres-beres saya keluarin semua sampah apa, tentunya dia tiba-tiba cukup keluar dari kamar. Dia kasih lah uang, dan sebelumnya dia kasih saya uang itu, saya orangnya komitmen ya teman-teman. Kalau kerja aja, ada masalah saya tetap fokus dengan pekerjaan saya tetap profesional gitu kerjain pekerjaan saya ya. Jadi saya nggak kepikiran dia mau ngasih atau enggak kepikiran dia akan ngasih, karena saya udah tahu itu cuma mimpi. Saya keinget mimpi saya itu cuma mimpi gitu ya. Akhirnya kucuk dia datang ke saya nggak kepikiran dia akan ngasih, karena memang saya pikir itu nggak mungkin gitu dia ngasih, karena ini hari lebarannya gitu. Orang mengasih sebelum lebarannya yang saya tahu gitu ya. Akhirnya dia datang. Saya tuh kan nggak tahu ngerti uang dirham itu kayak gimana, warnanya apa gitu. Dia datang, Il'id katanya, hadiah. Saya bingung gitu, hadiah. Dia kan orang bahasanya tuh sebenarnya dia bahasanya agak nggak mau kelihatan baik, tapi sebenarnya baik, tapi dia nggak mau kelihatan baik. Tapi orangnya baik di belakang saya gitu. Dia orangnya gitu. Dan ya dia baik gitu, saya tahu dia baik gitu. Ya makanya saya bilang, pas dia ngasih ke saya bingung, saya ambil. Bilang, langsung saya merasa sangat, aduh Tuhan, terima kasih. Saya sempat nih sebelum ngasih bilang, Tuhan kemurahan hatimu, kiranya Tuhan di tempat pekerjaan saya doa gitu, tolong saya gitu. Masakan saya berharap kepada engkau tidak mendekati saya gitu. Saya percaya kepada engkau. Dan memang sebelumnya di wall saya itu, di kenangan di Facebook itu saya bagikan, dan ada ayat-ayat dan ada hal-hal yang status rohani ya saya aminkan. Saya nggak tahu hari itu saya aminkan kemarinnya itu, amin gitu. Nggak pagi saya buka Facebook kalau nggak salah ya, saya bagikan, saya share ke Facebook ya, saya aminkan itu status rohani saya yang memberkati saya aminkan, dan itu menggerakkan hati saya untuk katakan amin, saya percaya itu kan. Tapi saya nggak berharap majikan saya ngasih gitu, tapi saya percaya Tuhan itu melakukan perkara yang besar bagi saya. Ya akhirnya ya majikan saya katakan, ini hadiah buat kamu gitu. Gini, saya nggak tahu ini berapa warnanya, saya begini saya nggak tahu harga berapa, nggak lihat gitu. Saya terima. Saya bilang, Tuhan, Madam, thank you so much. Syukur ketir, Madam. Allah bless you. Bilang gitu. Allah tiksaha. Bahasa Arab lah ya. Kamu diberikan kesehatan, diberikan kemurahan, dan diberkati selalu sepanjang umur gitu. Terus saya buka-buka teman-teman. Saya buka-buka, tersentak hati saya. Saya lihat warnanya kayak abu-abu, kayak uang 2000 Indonesia. Saya nggak lihat apa namanya, banyaknya dirhamnya itu. Gimana ya kelihatan Inggrisnya, tulisan Inggrisnya aja. 500 dirham. Ini 500 dirham. Saya lihat begini, yang saya membuat saya tersentak sedih dan nangis, yang membuat saya tersentak sedih, merasa pingin nangis, itu karena mimpi saya itu menjadi kenyataan.
Yang tadi saya sempat bangun tempat tidur, serius teman-teman, saya buka selimut, saya bangun tempat tidur itu, saya melek-melek mata, astaga, saya hela napas, astaga, cuman mimpi. Saya pikir beneran ya Tuhan, bener, serius, saya sedih banget. Itu membuat saya nangis ketika ini itu ada di tangan saya gitu. Dan itu lebih dari 600 ya sebenarnya, karena kacamata saya juga ini saya betulin tuh uang dari dia juga. Saya pikir dengan gaji saya juga bayar nggak apa-apa, tapi puji Tuhan dengan gaji dia, dengan uang dia gitu. Ini harga 100 lebih ya, harga 100 dirham lebih ini tangkenya kacamata saya, karena kacamata bisa saya ganti teman-teman, cuma tangkenya karena hancur ya, saya kasih lihat fotonya hancur, jadi hancurnya berkeping-keping itu, lihat aja, memalukan, nggak bisa lagi dipakai. Jadi begitulah ceritanya teman-teman, saya dapat berkat itu, sangat bersyukur banget ya. Saya berterima kasih sama Tuhan, berterima kasih sama Tuhan Yesus menjawab doa saya. Saya sangat malu sekali, merasa sedikit Tuhan, aku nggak diberkati sih. Merasa malu sama Tuhan gitu. Tuhan itu luar biasa, selalu menyertai gitu. Tuhan bilang kamu tetap di sini dulu, tetap di sini dulu. Sebenarnya saya ingin keluar dari sini karena teman kerja gitu, saya nggak mau, kalau suka merasa bersaing gitu, nggak suka. Saya sih inginnya dia diberkati lah gitu. Saya nggak mau mengambil bagian dia gitu, karena saya merasa bersalah ya. Saya bisa cari pendidikan yang lain gitu, itu aja sih. Caranya ya Tuhan suruh di sini, ya udah saya tetap di sini lah. Semoga ada jalan keluar buat Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan sih. Itu aja saya berharap. Saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Tuhan. Dan itu saja sih teman-teman. Ya begitulah. Sebenarnya hari ini juga dia nanya si orang Mesirnya, kamu dikasih hadiah ya? Kalau saya bohong juga salah, takutnya dia kompor sama majikan atau gimana. Kita kan belum percaya semua ya, karena saya baru di sini kan, baru 1 bulan lebih. Saya bilang iya, saya bilang gitu ya. Akhirnya agak sedikit nggak senang gitu sama saya, ya gitulah rasanya. Tapi ya urusan dia lah, dan saya tahu saya harus dengan majikan saya gitu. Itu aja sih, saya lakukan apapun untuk saya harus lakukan dengan profesional, karena saya tahu diri saya pembantu gitu. Saya harus mengajarkan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang menjadi tugas saya gitu. Ikutin alur aja ya. Jadi ya begitulah cerita saya hari ini, sedikit singkatnya. Saya lanjutkan video saya yang lain. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Teman-teman support video saya dengan subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk share video saya supaya diberkati. Dadah, bless you. Shine a light I can see.